Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari Prodi Peternakan, NIM 25423 2008. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Fatur Rahman, dan Mbak Endang Astuti. Yang saya hormati Ibu Mariana SPD MPD selaku dosen pengampu dari bidang mikrobiologi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pencernaan pada ikan. Dimilikinya pencernaan pada ikan tersebut terjadi di dalam usus halus dan berlangsung secara enzimatis. Enzim-enzim yang aktif pada saluran pencernaan adalah protease atau animales yang dihasilkan oleh pankreas dan hepatopankreas. Aktivitas enzim pencernaan diketahui dengan mengukur banyaknya mikromol matlosa dan tirosin yang dihasilkan per menit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan aktivitas protease dan animales pada hepatopankreas. Secara umum, alat-alat pencernaan ikan meliputi rongga mulut, pangkal tenggorokan atau dalam kurung faring, tenggorokan atau dalam kurung esofagus, lambung, usus, anus. Ikan juga mempunyai kelenjar pencernaan yaitu hati. Pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi rongga mulut. Di bagian belakang mulut terdapat ruang yang disebut rongga mulut. Rongga mulut ini berhubungan langsung dengan segmen faring. Secara anatomis, organ yang terdapat pada rongga mulut adalah gigi, lidah, dan organ palatin. Permukaan rongga mulut diselimuti oleh lapisan sel penghasilan lendir mukosid untuk mempermudah masuknya makanan. Di samping mukosid, di bagian mulut juga terdapat organ pengecap, organ menerima rasa yang berfungsi menyelesaikan makanan. 2. Saya menjelaskan tentang faring. Faring merupakan permukaan dengan rongga mulut masih ditemukan dengan organ pengecap sebagai tempat proses penyaringan makanan. 3. Esofagus adalah permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk seperti pipa, mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan pada ikan laut. Esofagus berperan dalam penyerapan garam. Melalui difungsi pasif menyebabkan konsentrasi garam air laut yang diminum akan menurun ketika berada di lambung dan usus, sehingga memudahkan penyerapan air oleh usus belakang dan rekstrum, proses osmoregulasi. 4. Lambung merupakan segmen pencernaan yang diameternya relatif lebih besar bila dibandingkan dengan organ pencernaan yang lain. Besarnya ukuran lambung berkaitan dengan fungsi sebagai penampung makanan. Seluruh permukaan lambung ditutupi oleh sel mukus yang mengandung mukopolisakarida yang agak asam, berfungsi sebagai pelindung dinding lambung dari kerja asam klorida. Sebagai penampung makanan dan pencernaan makanan secara kimiawi pada ikan-ikan herbivora terdapat girat lambung khusus, berfungsi untuk menggerus makanan pencernaan secara fisik. Sekian penjelasan dari saya. Bila mana ada salah-salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permukaan dengan rongga mulut masih ditemukan dengan organ pengecap sebagai tempat proses
penyaringan makanan. 3. Esofagus adalah permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk seperti pipa, mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan pada ikan laut. Esofagus berperan dalam penyerapan garam. Berperan dalam menyerap garam melalui difungsi pasif, menyebabkan konsentrasi garam air laut yang diminum akan menurun ketika berada di lambung dan usus, sehingga memudahkan penyerapan air oleh usus belakang dan rekstrum. Proses osmoregulasi. 4. Lambung. Lambung merupakan segmen pencernaan yang diameternya relatif lebih besar bila dibandingkan dengan organ pencernaan yang lain. Besarnya ukuran lambung berkaitan dengan fungsi sebagai penampung makanan. Seluruh permukaan lambung ditutupi oleh sel mukus yang mengandung mukopolisakarida yang agak asam, berfungsi sebagai pelindung dinding lambung dari kerja asam klorida. Sebagai penampung makanan dan pencernaan makanan secara kimiawi pada ikan-ikan herbivora terdapat girat lambung khusus, berfungsi untuk menggerus makanan pencernaan secara fisik. Sekian penjelasan dari saya. Bila mana ada salah-salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.